Cinta tak mungkin berhenti. Gini Bu, selamat datang, selamat masuk. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan Bu, Mbak, nama saya Bidan Maria Afriani yang saat ini sedang bertugas jaga ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang nutrisi selama menyusui atau selama masa nifas 40 hari. Untuk waktunya kurang lebih untuk 10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia atau ada buru-buru atau kesusun nggak gimana? Iya, saya bersedia. Oh, bersedia nggak buru-buru? Sekarang kalau hanya apa ya Ibu ya? Jadi saya kan selama habis lahiran ini kok dilarang makan ayam, mati ayam. Sehingga saya cuma disuruh makan sayur bayam sama sayur patuk. Jadi makannya ini cuma sayur bening ya? Iya, yang dan amis-amisan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Yang melarang untuk makan itu? Ini. Oh Simba. Oh, gini. Apakah Ibu sudah mengerti tentang nutrisi yang cukup untuk selama masa menyusui ini, Ibu? Belum juga sih. Oh, belum begitu mengerti ya. Nanti untuk kedepannya saya akan menjelaskan tentang nutrisi ini ya, Bu ya. Manfaat nutrisi selama menyusui atau habis melahirkan ini ya Bu ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Yang kedua, menunjang untuk tumbuh kembang bayi. Yang ketiga, mencegah anemia atau kekurangan zat besi. Terus kekurangan nutrisi pada ibu habis melahirkan. Itu tujuannya nutrisi harus tercukupi. Selama masa nifas ini atau habis melahirkan itu harus ada tambahan 500 kalori per hari. Jadi selama 6 bulan pertama itu ada penambahan itu. Jadi bukan berarti nggak boleh makan daging ayam, harus tercukupi nutrisinya Bu seperti ini ya, ada gambarnya. Ada sudah tampak jelas Bu tentang makanan itu harus beraneka ragam Bu, harus ada karbohidratnya, ada sayuran, ada buah, ada protein hewani, ada protein nabati, itu harus lengkap semua. Dan sampai piring itu harus lengkap semua. Kalau cuma sayur-sayuran aja Mbak yang dimakan, cuma kebutuhan vitamin dan mineral aja yang masuk. Tapi kalau tanpa protein hewani dan nabati itu nggak cukup. Berarti asupan nutrisinya kurang gitu Mbak. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang makanan yang mengandung vitamin A, yaitu ada berwarna orange ya, seperti tomat, wortel, dan lain-lain ya. Selain itu dari hati ayam itu juga banyak mengandung vitamin A. Nah, kemarin kan baru lahiran itu dapat vitamin A warna merah itu ya Bu ya. Iya, nah itu diminum pagi itu untuk menambah asupan vitamin A ya Bu ya. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan selama masa melahirkan ini ya. Harus minum paling sedikit 14 gelas sehari. 14 gelas sehari. Nah, kayaknya banyak banget ya Bu. Nah, habis menyusui minum 1 gelas, habis menyusui minum 1 gelas, nanti nggak terasa udah 14 gelas sehari. Kalau asupan cairannya tercukupi, yaitu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Jadi harus minum minimal 14 gelas. Nah, tablet tambah darah juga fungsinya dalam masa nifas ini untuk kenaikan sirkulasi darah, untuk menambah sel darah. Selama habis melahirkan ini harus minum 40 tablet selama 40 hari. Nanti dikasih Bu Bidan tablet vitamin A kan enggak. Mereka tambah darah karena ada dikasih mineral nambahin ya Bu ya. Terus menu sehari-hari yaitu yang harus lengkap dengan gizi seimbang antara karbohidrat. Misalkan nggak suka nasi, bisa diganti dengan karbohidrat lain, misalnya kentang, jagung, wortel, atau roti, atau singkong gitu.
ada banyak bunga. Nah, buah-buahan sayuran, buah-buahan juga nggak harus apel, anggur yang mahal gitu yang ada di rumah aja, misalkan pepaya, pisang itu juga termasuk buah-buahan yang sehat ya, Bu. Terus sayur-sayuran ada banyak macam-macamnya ya, Bu ya. Terus ada protein hewani, yaitu protein hewani dari misalkan ayam, daging sapi, terus hati ayam, telur, itu nggak boleh dimakan, itu harus, karena itu untuk pemenuhan nutrisi. Kalau kurang itu nanti nutrisinya kurang banget. Jadi harus lengkap. Terus kalau protein nabati itu yang dari kacang-kacangan, misalkan kangkung tempe gitu ya, itu juga harus makan satu potong, tambah ayam, tambah hati ayam, tambah telur gitu ya. Jangan cuma sayur bening aja, nanti kasihan bayinya ya. Terus kalau juga nggak makan protein, karena protein itu kan membangun untuk menyembuhkan luka jahitan kemarin pas lahiran itu pakai protein. Jadi protein itu mempercepat penyembuhan luka. Dan kalau misalkan makannya kurang, produksi asinya nanti juga akan berkurang, Mbak. Gitu. Dari penjelasan saya, apakah ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, Bu? Mbak? Sudah, jadi saya bisa makan daging ya. Boleh sekali, itu sangat dianjurkan ya, Bu ya. Mbak. Terus nanti tindak lanjutnya nanti kontrol di fase kedua ya, Bu ya. Seminggu lagi. Terus nanti setelah itu nanti ada rencana KB bisa dibicarakan dengan sama suaminya ya. Rencana tindak lanjutnya lagi KB sama kontrol di fase kedua. Terus Ya, begitu karena saya sudah jelas, saya pamit dulu ya. hati-hati di jalan ya, Bu. Mbak.